Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Akisa Putra dengan NIM 2210952054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decoder. Untuk penjelasan itu, pertama dimulai dari teori decoder, pembuatan decoder, dan simulasi rangkaian decoder. Decoder. Decoder adalah rangkaian logika yang mengubah masukan kode biner N bit ke M saluran keluaran sedemikian rupa sehingga setiap saluran keluaran hanya satu yang akan diaktifkan dari beberapa kemungkinan kombinasi masukan. Fungsi utama dari decoder adalah mengkodekan ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada N inputnya menjadi data asli pada M outputnya. Setiap N masukan dapat berisi logika 0 atau logika 1. Ada 2 pangkat N kemungkinan kombinasi dari masukan atau kode-kode. Lalu, ini merupakan salah satu contoh decoder. Jadi, N inputs itu maka outputnya akan berjumlah 2 per N. Jadi ketika inputnya 4 contohnya, maka outputnya akan berjumlah 2 pangkat 4, itu 16. Jika inputnya adalah 3, maka outputnya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Contoh decoder yang paling sering kita jumpa itu adalah decoder di 7 segmen LED display. Jadi untuk decoder 7 segment display ini dia memiliki keistimewaan di mana setiap kombinasi dari beberapa inputnya itu bisa menghasilkan beberapa output juga, bukan cuma satu. Jadi misalnya di 7 segment ini ketika kita ingin mengaktifkan angka 2, maka pada LED display ini kita harus memberikan logika 1 apabila dia aktif high pada A, B, G, E, dan D. Begitu juga dengan angka-angka selanjutnya. Lalu untuk pembahasan kali ini yaitu line decoder 5732, berarti ada 5 input dan menghasilkan 32 output. Itu inputnya yang di sini ada A, B, input A, input B, input C, input D, dan input E. Sedangkan untuk outputnya itu ada D0 sampai dengan D31 atau sampai 32. Ini untuk contoh tabel kebenarannya dari decoder 5732. Jadi dilihat dari tabel ini, jadi ketika inputnya semuanya 0, maka outputnya akan diloloskan dari decoder ini adalah D0, karena D0 di sini berlogika 1. Lalu ketika inputnya adalah 0, inputnya adalah 1, 0, 0, 0, 0, maka yang aktif adalah output dari D1, atau kita bisa juga menghitungnya dari jumlah desimal inputnya. Jadi ketika inputnya adalah 0001, maka yang aktif adalah output yang pertama atau D1. Ini untuk contoh rangkaian decoder 5732 berdasarkan di Proteus. Oke, selanjutnya itu yaitu simulasi rangkaian decoder 5732. Jadi kita sudah terhubung ke rangkaian Proteus dari line decoder 5732. Jadi bisa kita lihat di sini ketika dijalankan, ketika seluruh inputnya bernilai 1 atau diberikan logika 1, maka output yang keluar itu adalah output yang ke-32 atau D31. Ini bisa didapatkan dari penjumlahan inputnya ya. Jadi ketika inputnya 1111, maka kita bisa ubah ke desimal itu menjadi 32, maka output yang ke-32 akan aktif. Lalu ketika kita memberikan inputnya adalah semuanya adalah 0, maka input yang aktif adalah yang D1. Lalu ketika semuanya 0, maka output yang aktif adalah output yang pertama atau D0. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian decoder 5732 dan mengenai decoder secara umum. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.